Pak Inspektur sudah kemarin datang ke ruangan saya dan saya sudah menanyakan perihal yang akan disampaikan oleh masyarakat atau Bapak Ibu pagi hari ini. Yang kedua, saya sendiri langsung menuju ke kantor Kejari, bertemu dengan Bapak Kajari Selatan, menanyakan perihal yang dilaporkan ini. Dan kami sudah mengadakan pertemuan-pertemuan yang intens supaya ada hasil-hasil yang bisa didapatkan. Ini tidak hanya seperti kemarin komunikasi kita ya Pak Ibunya. Tidak hanya janji-janji manis, tidak hanya hal-hal yang tidak jelas, tapi saya mau menjadi suatu hasil yang pasti, hasil yang jelas, supaya kepercayaan masyarakat publik khususnya terhadap kepala desanya atau perangkat-perangkatnya, bahkan kepada pemerintah daerah menjadi lebih kuat lagi. Karena pada dasarnya kan Bapak Ibu juga yang memilih mereka-mereka itu, ya. Bapak Ibu masyarakat desa Kolong Banyua 2 memilih kepala desanya, terlepas dari pro dan kontra. Masyarakat Kabupaten Selatan memilih kepala daerahnya, bupati dan wakil bupatinya. Jadi sebenarnya proses-proses hukumnya sudah dilewati. Nah, tapi ini ada namanya proses, ya katakanlah check and balance ya. Artinya kita mengaspirasikan apa yang mau kita sampaikan, sehingga nantinya bisa menjadi masukan, menjadi kritisi bagi pemerintah daerah maupun perangkat-perangkat desa yang ada di desa tersebut. Ini pembukaan dari saya. Ya, kita harapkan kegiatan ini berlangsung dengan lancar, baik, karena tadi dimulai juga dengan baik, ya, dari rekan-rekan berkendaraan sampai ke Polres semuanya rapi dan baik, ya, tidak ada hal-hal yang anarkis, semuanya damai. Artinya Pak Edison Sarumaha beserta tim dari DPD Agrindo, ya, menepati janjinya. Saya sangat berterima kasih. Nah, mari kita nikmati, ya, kita syukuri proses-proses selanjutnya supaya dalam pembicaraan kita ini, pertemuan kita ini menemukan suatu hasil yang maksimal, yang baik, sehingga bisa menenangkan untuk masyarakat di Desa Kolong Banyua. Itu dari saya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di Polres kami. Walaupun awalnya mau dilaksanakan di lapangan Urusa ya Pak ya, sama di kantor inspektorat. Perlu kami sampaikan, bukan kami tidak memperbolehkan Bapak Ibu, ya, karena ada giat masyarakat juga yang cukup penting. Hari ini tanggal 7 dan besok tanggal 8 ada yang namanya kegiatan vaksin Merdeka Polri, ya, yang dilaksanakan di serentak seluruh provinsi Sumatera Utara. Dan kita nanti jam 10 akan ada Zoom meeting. Udah lewat tadi jam 10. Jadi dari Pak Kapolres tadi ya. Jam 10 Zoom meeting itu serentak. Jadi Pak Presiden beserta Pak Kapolri melaksanakan di Jawa Barat, kita Provinsi Sumatera Utara juga mengikuti. Kebetulan di Selatan dilaksanakan di lapangan Urusa. Jadi sekarang kalau tengok ramai di sana itu ada vaksin di sana. Yang kedua, kantor inspektorat karena hadir kemari Pak Inspektur beserta tim dan staf sementara tutup ya Pak ya. Tutup. Oleh karenanya bukan kami tidak memperbolehkan. Kalau memang ini bukan masa pandemi ya Pak, misalnya kami sudah sampaikan semalam dengan sangat senang hati. Unjuk rasa itu hal yang biasa dan diatur oleh undang-undang, boleh atau tidak boleh. Cuman karena memang pandemi dan kami juga ada rujukan dari atas ke bawah, nggak boleh memberikan surat izin, ya kami tidak berikan. Tapi tetap kegiatan ini ya kita laksanakan dengan baik. Terima kasih itu dari saya. Akhir kata saya mengucapkan selamat datang di Polres Selatan dan kita upayakan semua kegiatan kita bisa selesai di 2012 supaya sama-sama kita bisa makan siang. Setuju? Nanti coba dihitung nanti ya. Makan siangnya gimana nih Pak Desa?
Mau masing-masing bayar masing-masing atau kita siapkan? Kita tengok ya. Oke, itu aja. Silakan kepada Pak Edison. Ya, di sebelah kanan sudah ada Pak Inspektur, sudah ada dari Kejari. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Termasuk ke Pak Ibu, apa yang mau disampaikan sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Kapolres Laksana, yang terhormat Bapak Kejari Selatan, yang terhormat Pak Inspektur, Bapak-bapak yang ada di ruangan ini tidak bisa saya sebut jabatannya, dan seluruh pengurus DPRD dan Bapak Ibu yang ada. Pertama sekali kita patut bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini kita sehat, kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kalau kami bisa diterima di ruangan ini untuk menyampaikan apa yang merupakan tuntutan daripada masyarakat. Pertama perlu kami sampaikan, BPD Akrindo kerjanya di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Ketika Pak Kapolres kemarin menyampaikan hal ini, kami juga koordinasi dengan pimpinan kami di pusat. Jadi pimpinan kami berkata karena situasi dan kondisi silakan diikuti petunjuk. Makanya pun kami ikut karena kami juga bergerak, bukan bergerak sendiri, tetapi kami juga punya pimpinan di pusat yang bisa mengarahkan. Itu mengenai DPD Akrindo. Sebenarnya perlu kami sampaikan kehadiran kami untuk menyampaikan aspirasi di inspektorat, dan yang kedua nantinya ke kantor bupati. Ini sebenarnya memang merupakan sebuah kegelisahan masyarakat yang mana selama ini laporannya sudah disampaikan kepada penegak hukum. Yang pertama di Kejaksaan Negeri Selatan, yang kedua di Inspektorat. Setelah laporan itu disampaikan, maka langkah-langkah dilakukan masing-masing dua lembaga, yaitu melakukan audit, memanggil, apakah itu aparat desa dipanggil oleh pihak kejaksaan, demikian toko, demikian dilakukan oleh inspektorat. DPD Akrindo tetap hadir, melihat, memantau, dan terakhir kita koordinasi di mana? Di Kejaksaan. Kasihkan menyampaikan bahwa dari Kejaksaan sudah sampai di Inspektorat, maka kita menunggu. Maka karena itu sudah berada di Inspektorat dan jelas-jelas sudah dua kali saya telepon Pak Inspektur. Di sini ada Pak Inspektur. Pertama jawabannya lagi direvisi. Yang kedua masih direvisi. Dan yang terakhir saya WA. Baik itu ketua tim, demikian tim yang lain dan kepada Pak Inspektur, saya WA supaya masalah ini segera diselesaikan. Mengapa? Karena memang pihak kejaksaan mengatakan sudah dilimpahkan, tinggal kita menunggu. Maka arah kami tinggal di Inspektorat. Itu sebenarnya mengapa arahnya di sana. Masyarakat merasa dirugikan karena situasi sampai saat ini kepala desa yang terindikasi korupsi sepertinya dia kebal hukum, sepertinya dia tidak ada apa-apa, padahal sudah bisa dibuktikan berdasarkan laporan, berdasarkan saksi. Tapi seperti
Maka kami sebagai DPD Akrindo yang diberikan kuasa oleh masyarakat Desa Pulau 2, kami terus didesak. Bagaimana ini Pak? Apa jawabannya? Selagi ada surat edaran, kita tidak boleh melanggar. Kami menunggu berkali-kali sudah direncanakan, tapi tetap di luar surat edaran. Akhirnya kami bilang sabar. Dan terakhir kami pantau tanggal 31 itu tidak ada, khususnya selatan, tidak ada lagi surat edaran yang melakukan. Maka mereka mendesak kami, masyarakat di Sumbawa Barat, gimana itu Pak? Pada prinsipnya kita kasihan dengan masyarakat. Mengapa? Karena dengan kasus ini maka pemerintahan di Desa Pulau 2 sepertinya tidak berjalan normal. Nah, apa kehendak masyarakat? Baiklah, ini masalah segera diselesaikan. Kalau bisa mudah, mengapa harus dipersulit? Kalau bisa cepat, mengapa harus diperlambat? Nah, ini dia pertanyaannya. Jadi sebenarnya tuntutan tidak akan muncul ketika ada satu komunikasi dan ada niat baik bahwa kita memang melihat masyarakat ini jadi korban kalau tidak segera diselesaikan masalah ini. Oleh karenanya, melalui pertemuan ini, kami berharap bahwa ada satu jawaban dari, apakah itu dari Pak Inspektur nanti maupun dari pihak kejaksaan, sehingga masalah ini segera diselesaikan. Ada batas waktu sehingga masyarakat bisa tenang dan kita akan menunggu. Jadi mungkin ada nanti yang lain yang akan menyampaikan. Ini baru dari saya. Jadi saya kembalikan kepada yang lain. Demikian saja, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan kepada kami yang telah dilakukan pada pertemuan ini. Yang pertama sekali, yang terhormat Pak Kapolres Selatan, yang terhormat Pak Kajari Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Pak Ketua Instruktur Kabupaten Selatan, dan semua bapak-bapak yang sudah berkenan di tempat ini. Kami langsung saja kita puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini telah kita bertemu dalam rangka penyampaian aspirasi kami oleh masyarakat Desa Pulau 2, di mana selama ini sesuai dengan penyampaian Pak Ketua DPD Akrindo, Pak Edison Sarwana, jadi mungkin tidak ulas lagi. Jadi itu intinya. Tetapi Bapak Ibu dulu ataupun Yawi atau DPD Akrindo, kami Desa Pulau 2 telah meminta bantu untuk menyampaikan aspirasi kami dari Desa Pulau 2, sehingga kami mengusahakan hak sepenuhnya untuk menyampaikan aspirasi kami semua. Kemudian sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD Akrindo, bahwasanya tuntutan kami oleh masyarakat Desa Pulau 2, walaupun tidak uraikan satu persatu, mungkin sudah oleh bapak-bapak bisa ke instansi yang sudah kami serahkan dengan melalui tulisan atau laporan. Jadi
kami sebagai masyarakat Desa Pulau Banua II, terutama dulu saya perkenalkan, saya adalah Sekina Sebulu, Ketua BPD Pulau Banua II untuk mewakili masyarakat Desa Pulau Banua II. Nah, jadi begitu terjadi, begitu tibanya saat ini kami merencanakan dan kami mengambil semua keputusan untuk menyampaikan lagi aspirasi kita pada kami pada hari ini kepada orang Bapak, karena kami sudah capek menunggu. Kami sudah capek menunggu informasi atau hasil daripada pelaporan kami oleh masyarakat Desa Pulau Banua II. Berikut yang menjadi keresahan kami, ada beberapa kali kami datang dan menemui orang bapak-bapak terkait di setiap instansi. Tetapi ada juga harapan yang sudah diberikan kepada kami. Contohnya salah satu di kejaksaan. Dari kejaksaan sudah memberi jawaban kepada kami. Kami menunggu dari hasil daripada inspektor Pak. Jadi kami beberapa kali kami datang di inspektor, tetapi tetap revisi. Bahkan pun karena kurang puas jawaban dari kantor inspektor atau ketua dari inspektor, maka kami mendatangi memohon maaf kepada Pak Bupati, sehingga diterima kami oleh Bapak Wakil Bupati dengan meminta kami nasib kami di Desa Pulau Banua II, Pak. Laporan kami itu sudah berapa lama? Dari tanggal 21 Januari sampai saat ini belum ada kepastian kepada kami, sehingga diakibatkan dana-dana yang telah diberikan oleh pimpinan atau pemerintah pusat kepada masyarakat Desa Pulau Banua II terkendala semua. Nah, sehingga kami berencana bagaimana berpikir seperti itu. Kemudian kami sebagai masyarakat Desa Pulau Banua II menyampaikan, mulai saat ini kami tidak akan mempercayai lagi kepala desa kami. Kenapa? Banyak hal-hal yang telah dilakukan kepada kami untuk penipuan kami. Banyak unek-uneknya yang telah disampaikan, sehingga kami tidak senang lagi menjadi pimpinan Desa Pulau Banua II. Walaupun Pak Kapolres tadi menyampaikan bahwa saya kepala desa itu adalah dipilih oleh masyarakat Desa Pulau Banua II. Jadi terjadi masalah ini, jangan disesali siap orang lain, tetapi Anda sendiri yang disesali. Iya, pertamanya Pak, perlu saya jelaskan. Pertamanya dulu sebelum dia menjabat sebagai kepala desa, maka dia baik-baik seperti orang biasa. Tetapi setelah dipilih dia menjadi pimpinan Desa Pulau Banua II, ini yang terjadi. Karena dilihat dia uang banyak, maka seenaknya saja. Jadi selama ini dia melakukan atau tingkah lakunya atau pekerjaannya selama memimpin kurang lebih 14 bulan, hanya dia sendiri yang maunya bekerja, dan pengelolaan dana desa itu tidak dilibatkan semua perangkat desa. Jadi sesuai dengan yang kami dengarkan, aturan-aturan itu adalah ada aturan penyaluran dana, itu ada aturannya. Pengelolaan dana itu ada aturannya, bukan hanya kepala desa sendiri atau suka-suka kepala desa sendiri. Dan sehingga baru-baru ini Pak Camat memohon Pak tenaga ahli dari Kabupaten Selatan memohon kepada kami supaya ditandatangani
Dua. Kami jawab, kami tidak bersedia Pak. Kenapa? Pemerintah pusat nanti memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi sampai di desa nanti bukan bantuan masyarakat desa, adalah menjadi kekayaan desa, kepala desa Pulau Batu. Bukan lagi bagian daripada masyarakat desa Pulau Batu, tetapi menjadi lahan bisnis desa kepala desa Pulau Batu. Makanya kami tidak ada bukan kami menolak uangnya, bukan tidak mau kami menerima, tetapi untuk apa? Untuk apa dana itu disalurkan di desa kami, tetapi dia yang memanfaatkan sendiri. Dalam hal itu kami sampaikan melalui pertemuan ini. Itu harapan kami kepada orang Bapak supaya tahu dan sesuai dengan penyampaian Pak Sarma. Pada hari ini kami tahu kejelasannya bagaimana laporan kami itu. Kalau kami yang salah oleh pihak pelapor, maka siap kami menanggung segala resiko. Tetapi kalau kepala desa yang salah, mohon kejelasan kepada kami pada hari ini. Mungkin kalau selama ini sudah cepat ditanggapi atau sudah cepat diberikan jawaban hasilnya kepada kami, mungkin tidak seperti ini pada hari ini. Tetapi dikarenakan jawabannya selama ini dari inspektur tidak ada jawaban, makanya terjadi pada hari ini. Dan kemudian yang kita simpan ini, karena terjadi seperti itu, ada tanda tanya di dalam hati kami. Kenapa terjadi? Kenapa instansi yang lain tidak cepat proses terjadi? Kenapa pihak inspektur ini dilama-lamakan? Kenapa dilama-lamakan? Jadi penyampaian kami ini kiranya pun ada yang mendukung kepada orang bapak ibu yang ada di tempat ini, mohon dimaafkan, dan kiranya pun ada yang berkekurangan, mohon disempurnakan karena maklumlah orang desa. Sekian dan terima kasih. Yauh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami. Sebelum kami sampaikan apapun atau aspirasi kami terlebih dahulu, terimalah salam kami dalam bahasa dari kita Nias. Yahoo! Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kapolres Nias Selatan beserta jajaran Kapolres Polres Nias Selatan. Yang terhormat Bapak Kajari dalam hal ini mewakili. Yang terhormat Bapak Inspektur Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya yang telah berkenan hadir di tempat ini. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Agrindo beserta jajarannya dan seluruh pers yang sudah berkenan hadir di tempat ini, dan teman-teman perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh wanita dari Desa Pulau Batu 2 yang telah memberikan waktunya pada hari ini. Sebelum kami sampaikan apa yang kami sampaikan, terlebih dahulu kami berkenan dulu sama Bapak kami dari pihak perangkat desa Sekdes Pulau Batu 2. Jadi sebenarnya Pak, kami sudah resah ya, dalam hal yang dilakukan oleh oknum kepala desa Pulau Batu 2 ya. Karena dari tahun 2020 sampai saat ini yang baru-baru viral, yang baru-baru viral di Facebook, di mana itu di sana dilaksanakannya pemilihan BPD yang tidak sesuai dengan Pergub 4 Nias Selatan. Nah itulah, makanya kami pikir-pikir, jangan terus-menerus, jangan hanya orang oknum tertentu, semua masyarakat desa Pulau Batu kacau balau.
Jadi sampai sekarang masyarakat Desa Pulau Batu 2 bertanya-tanya kapan lagi kita terima BLT. Itulah kami sayang. Ya. Kenapa terjadi hal demikian? Karena masalah ini masih belum tuntas tahun 2020. Bagaimana berencana tahun 2021 sedangkan masalah tahun 2020 belum ada pikiran penyelesaian. Jadi karena mengingat situasi, makanya kami batasi tadi semua masyarakat, dan sebenarnya semua penerima itu wajib turun. Jadi kami paksa ditolak, dibatasi, jangan kita ikuti, kita hargai. Makanya kami hanya seperti ini. Terus Pak, yang kami sampaikan ini yang dilakukan oleh oknum kepala desa ini atas nama usaha Jiru SPD, dia membentuk sikap perangkat desa, yaitu perangkat desa Kalkasi yang memotong 150.000 per orang per bulan, dan kepala dusun 100.000 yang memotong tanpa ada musyawarah. Dia kepada Bapak Inspektur pada tanggal 14 April dari Inspektur sudah bermau di desa berapa bulan, dari tanggal 14 April tahun 2021 sampai sekarang belum ada hasil. Yang pertama sudah kami sampaikan tadi, terus Bapak Inspektur Kabupaten Selatan atau anggota mengaudit di lapangan. Ya. Jadi hasilnya sampai sekarang belum kami terima. Nah, jadi oleh sebab itu yang telah dilaksanakan oleh Pak Kades ini, kami harap kasus ini untuk secepatnya diselesaikan. Dan kemudian kepala desa itu tidak lagi kami percayai. Kami tolak untuk dirujuk TJ kepala desa. Kira-kira ada kegiatan yang kami sampaikan. Ya Allah. Satu lagi ke mana? Satu lagi ke mana? Saya. Terima kasih. Saya hormati Pak Kapolres Nias, Bapak Inspektur Kabupaten Selatan yang mewakili dari pihak kejaksaan Kabupaten Selatan. Yang saya hormati Bapak pihak keamanan yang ada di tempat ini, masyarakat Desa Pulau Batu 2 dan teman-teman di Berian Rindu yang telah hadir di tempat ini. Sebelum saya mulai, terimalah perjuangan kita. Mereka puji syukur kepada kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Tuhan telah menyumpahkan berkat kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dan bersuara kembali walaupun dalam waktu sangat terbatas, tetapi itu juga tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dan semangat kita untuk ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres Nias yang telah melakukan
mediasi atau fasilitasi kegiatan kita ini. Ya, sebelumnya dulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Median Sloli, SPD di DPD Apindo, dan saya ketua tim investigasi DPD Apindo Polres. Selanjutnya kami sangat bertugas kepada Polres Nias dalam fasilitas kita ini, walaupun dalam posisi sangat terbatas, tapi itu sangat bagus sekali dan sangat kita hargai. Terkait dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa teman dari perwakilan masyarakat DPD, artinya itu adalah salah satu kegelisahan sudah lama, dan itu akan mungkin diluangkan pada hari ini. Ini Bapak Inspektur Bapak Selatan yang akan menjawab. Namun, ada satu hal yang akan ditekankan dalam hari ini adalah karena ini adalah kepentingan masyarakat. Mungkin Bapak Inspektur dan Bapak yang kejaksaan lebih memprioritaskan hal-hal semacam ini agar ke depan kepentingan masyarakat kita ini tidak terbengkalai, terutamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan desa dan birokrasi pemerintah desa. Selanjutnya, tadi telah disampaikan beberapa hal dan mungkin tidak kami lanjutkan lagi. Nah, yang kami harapkan di sini ada satu kesepakatan yang harus dibangun secara tertulis atau tidak berkesepakatan atau beracara. Ketika misalnya Pak Inspektur memberikan waktu misalnya 1 minggu atau 1 hari atau beberapa hari ke depan, kita tuangkan dalam beracara sehingga kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita bangun ini kita tidak berat lagi, sehingga apa yang menjadi porsi Pak Inspektur dijalankan dengan baik. Saya tidak saat ini seperti itu, dan kami juga sebagai DPD Apindo sebagai sosial kontrol masyarakat profesional dalam melaksanakan tugas dan juga masyarakat. Artinya pertemuan kita pada hari ini tidak sia-sia. Apa yang dulu kita sampaikan kepada masyarakat di sana kita sampaikan secara terpilih. Kalau secara lisan menyediakan, tetapi secara tulisan kita sampaikan bahwasanya Pak Inspektur ini benar-benar orang yang sangat bijak dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, mungkin dalam waktu juga Pak Polres, kita juga dalam melaksanakan kegiatan ini tadi sudah kita katakan bahwasanya kita tetap tertib mengedepankan namanya asas profesionalitas dan juga protokol kesehatan juga tetap tekankan. Sebagai pihak yang terkait dalam hal ini, kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh perwakilan dari DPD dan masyarakat, bahwasanya kepala desa itu sebenarnya bisa kita katakan tidak layak pakai. Kenapa? Karena ada beberapa hal perilaku tindakan yang sifatnya pribadi untuk menguntungkan pribadinya sendiri tanpa koordinasikan kepada pihak-pihak lain, terutama DPD. Sebagai pimpinan di desa itu, seyogyanya hal-hal yang sifatnya untuk dimusyawarahkan secara bersama, jangan sepihak. Jadi itu hal-hal yang katakan itu melanggar aturan, melanggar undang-undang yang ada. Maka oleh sebab itu kami harapkan dengan pertemuan kita ini ada hasil. Tadi saya katakan bahwasanya bisa dibangun dalam satu acara sehingga kita juga fokus dan tertib, sehingga tidak ada ragu lagi apa yang menjadi tujuan dan visi ke depan. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Ini untuk waktu, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kemudian dialog balik. Izin berdiri, Pak. Saya Nurian Nusarumah, Sekretaris DPD Apindo, menyampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat bahwa kehadiran kami bersama dengan masyarakat Desa Gunung Ponorogo ini adalah untuk ungkapan karena kekesalan kepada apa yang telah kami lakukan kepada baik itu dari kejaksaan dengan inspektorat. Dalam hal ini sebenarnya Pak, pada Bapak Inspektur,
untuk segera diselesaikan. Janganlah diperlama untuk proses ini. Dan kami pastikan bahwa apapun jawaban yang akan diberikan nanti, baik itu hasil LHP-nya berkenan atau tidak, kami pastikan bahwa ini akan kami lanjutkan. Maka untuk saat ini, pertemuan ini kami sangat mengharapkan semua ada nota kesepahaman antara kita bersama. Beberapa poin yang harus untuk kita tuangkan dan bisa untuk diterima dan kita bersama. Inilah kami dari DPD Apindo untuk masalah ini bisa diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita mendengarkan tanggapan dari perwakilan Penjelasannya Selatan dulu ya. Oh, ada Mbak Kasim tadi, Pak Jembo ya. Siapa yang datang? Baik, terima kasih Pak Kapolres. Mohon izin atas terlambat tadi ada kegiatan di kantor. Baik, untuk kami dari Kejaksaan Negeri Selatan, tadi tempat saya sedikit terkait dengan keluhan-keluhan dari masyarakat dari aliansi Aprindo ya, Aprindo. Dan juga pernah juga datang ke tatap kita sudah pernah tatap muka di kantor untuk mempertanyakan hal terkait desa Benua 2 Kecamatan Membawa. Jadi kami dapat sampaikan bahwasanya kita di Kejaksaan sudah ini terkait dengan laporan tersebut sudah kita proses. Namun terkait dengan untuk memastikan adanya indikasi kerugian negaranya, adanya indikasi kerugian terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut yang dilakukan oleh kepala desa terkait dengan laporan dari Bapak Ibu, kami sudah mengirimkan surat kepada pihak inspektorat. Itu surat tersebut sudah dilayangkan dan kita ke inspektorat di bulan 5 kemarin. Namun dan juga sudah kita susun kembali di bulan 7. Jadi kita di posisinya sedang menunggu dari pihak inspektorat menunggu hasilnya, karena kita sudah mengirimkan data untuk dilakukan investigasi sesuai dengan dari APIP. Karena apapun ceritanya kita tetap pihak inspektorat selaku APIP. Jadi mungkin itu saja dulu yang kami bisa sampaikan Pak Kapolres untuk pertemuan ini. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih Bapak Kapolres Kejaksaan Selatan yang membantu Bapak Jari, Pak Jembo. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh semua Bapak Ibu ya, bahwa yang disampaikan bahwa tentang dugaan tindak pidana korupsi dijawab tadi oleh yang mewakili Bapak Jari ada, ketika ada ya, yang itu dulu berarti sudah ada. Nah, tinggal masalah prosesnya sudah barang tentu Bapak Ibu tidak akan bisa dibuka ke publik ya kalau menyangkut masalah penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana. Tapi yang menjadi satu kepastian bahwa ada. Sekarang kita terangkan dari Bapak Inspektur sendiri, laporan yang ada tadi sudah bagaimana? Sudah kita dengarkan bersama. Silakan. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Kapolres, Pak Jari yang ini, Bapak Ibu, dan hadirin semua, salam sejahtera bagi kita semua ya Allah. Saya senang kita datang ke tempat ini. Hanya inilah risikonya kalau ada kerjaan ini.
saya sebagai ketua. Dan itu risiko pekerjaan itu tidak besar. Hanya masalah bagaimana kita memahami semua sesuai dengan kondisi yang ada. Terima kasih kepada Akrindo ya, yang telah mencoba memfasilitasi bagaimana mengelola apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya. Ini sangat kita apresiasi. Ya, sangat kita apresiasi. Kenapa? Karena masyarakat sebenarnya pada umumnya ada keinginan tetapi pengetahuan kemampuan di sana kan tidak ada fasilitas semacam ini. Ya. Kemudian kepada Akrindo, kemudian masyarakat orang tua, inilah apresiasi yang diberikan pemerintah. Aparat penegak hukum atas surat yang telah Bapak Ibu bayangkan minggu lalu bahwa di sini sebenarnya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam arti yang tepat mempunyai beban yang sama, bagaimana menjawab, bagaimana menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita bersama. Jadi kalau ada lagi nanti bertanya ini dalam mencari siapa lagi pemerintah, siapa lagi polisi, siapa lagi jaksa, saya harap jangan lagi. Artinya apa yang bisa kami informasikan hari ini melalui informasi yang bisa kita bertanggung jawab. Sebelum saya masuk ke sana, pertama dulu Pak Ketua BPD, hormat Pak, Sekretaris Desa hormat. Tapi tolong dulu sebelum kita berbicara, saya mau diskusi dengan kita cari waktu. Pelajari dulu apa tugas pokok fungsi BPD itu. Pelajari dulu apa tugas pokok fungsi utama Sekretaris Desa. Ini kan masa mengadukan ini sendiri. Biar nasi bisa bersih. Ini yang membuat kita. Nah ini saya minta bertolong melalui Akrindo. Kami angkat tangan. Kami tidak mampu melakukan pembinaan kepada mereka. Mari kita juga masing-masing mereka sendiri. Kita beri pemahaman bagaimana mereka memahami tugas fungsi mereka. Sebelum kita dibuatkan mereka di dalam permasalahan. Pak BPD, waktu pelajari menjadi 100 ajaran apa tugas kamu di desa itu? Apakah Bapak bertugas mengadukan kepala desa atau menyelesaikan masalah desa? Sehingga karena jawaban yang dikehendaki masyarakat yang pertama-tama sebenarnya adalah BPD. Itu sebenarnya. Nanti baca komentar itu bagi sesuatu. Seluruh pengaduan masyarakat itu yang pertama-tama menyelesaikan adalah BPD. Artinya itu siapa tahu Bapak, ya siapa tahu Bapak Presiden, mari kita selesaikan. Ya, karena seakan-akan Pak BPD dan Sekdes ini bukan bagian daripada pemerintahan desa Pulau. Nah sebentar kita bertanggung jawab di dalam desa Pulau. Nah ini hanya. Nah kemudian kepada apa ini? Saya kita telepon dua kali Pak Ketua, dan memang itu benar. Karena kenapa? Tim yang saya tugaskan di sana tidak segampang itu saya jawab dengan hasil pemeriksaan mereka. Karena kenapa yang mereka bawa adalah hasil pemeriksaan inspektorat pemerintah Kabupaten Selatan, bukan hasil pemeriksaan mereka pribadi. Itu harus saya lakukan, itu harus saya tulis. Dan memang revisi terakhir saya adalah hari Rabu yang lalu. Sudah saya laksanakan revisi terakhir dan laporan sudah saya tangani. Laporan yang dulu ini informasinya telah selesai. Sekarang laporan itu akan kami sampaikan kepada Bupati, tidak kepada siapa-siapa. Kami akan sampaikan kepada Pak Bupati, nanti akan Pak Bupati menandatangani tindak lanjutnya, kemana tindak lanjut akan dilakukan. Nah, mulai hari ini disitulah apa kita nanti posisi kita adalah menunggu pelaksanaan rekomendasi. Kalau sudah kita katakan Pak Bupati dalam ini. Artinya pengaduan orang bapak dari orang tua yang tepat oleh sudah kita periksa semua dan jawabannya ada dalam PKP. Apa jawabannya? Apa isi PKP? Hanya kepada bupati bisa menjawab. Tidak kepada siapa-siapa. Ya. Artinya ini yang menjadi penegasan bupati kita semua.
Lalu kalau ada permintaan, ada penandatanganan kesepakatan, mohon maaf, kami diberi kepercayaan di sini oleh pimpinan kami, maka sepanjang kepada pimpinan kami tidak akan pernah menandatangani apa-apa. Karena kami tidak punya batasan kebenaran, tugas pokok dan tetapi yang kami tegaskan adalah ini, laporan hasil pemeriksaan di Desa Bola Berdua sudah selesai. Itu kami tegaskan dan itu silakan dan bagaimana tindak lanjutnya itulah yang akan kita lakukan. Apakah seperti sebagaimana yang indikasi mau ada indikasi ini, nanti silakan diproses sesuai kewenangan yang ada. Karena inspektorat tidak pernah bisa mempunyai kewenangan memberikan sesuatu bahwa ini ada kesalahan, ini ada pidana, ini ada tidak. Tapi kita menyajikan data dan informasi sesuai dengan fakta. Jadi itu saja yang bisa kami jelaskan. Pertanyaannya adalah bagaimana menolak kepala desa kita bisa kami dalam sini, karena tidak ada di dalam teman-teman, tidak ada dalam teman-teman. Hanya pertimbangan Pak Ketua PJJ baca saya di panduan. Bertanya di setelah itu baca Permendagri 38/2016, Permendagri 110/2016, Permendagri 73/2017, kemudian Undang-Undang Nomor 6. Di situ dapat jawaban bagaimana hubungan DPD dengan kepala desa dan bagaimana kekuatan bisa digunakan. Silakan. Jadi saya rasa tidak ada yang bisa kami jelaskan lagi. Tetapi kami syukuri pertemuan ini ada. Kenapa? Sebenarnya kami ingin diskusi. Kami ingin diskusi. Tetapi bagaimana kita bisa diskusi? Semua terbatas. Ya, kalau bukan yang saya yang mau penyakit, dia tidak saya mau penyakit. Karena COVID ini kan tidak bisa kita rabak, tidak bisa kita jaga, tidak ini kondisi. Ya, dan ini kondisi. Jadi komunikasi kita pasar rumahan. Ya, saya tegaskan saya jauh sekarang memang benar. Bukan kita berteleponan dan itu bukan karena saya itu kan tanggung jawab saya atas menjaga. Oh bukan, ya itu bukan. Nah, kapan waktu baik dengan mudah-mudahan masa yang akan datang kondisi semakin baik. Karena kan tidak hanya itu kita diskusi, maka kita diskusi lagi. Tentang hal-hal kan lagi kita mau bersama Bapak Kapolres, oke kita bersama Bapak Kapolres kita diskusi, tidak masalah. Di kejaksaan kami sudah diskusi. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Selatan dalam hal ini inspektorat dalam menanggapi pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui kejaksaan dan disampaikan kejaksaan negeri kepada kita untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan telah selesai, laporan hasil pemeriksaan telah selesai. Tinggal menyampaikan kepada Bupati dan menunggu penandatanganan tindak lanjut dan proses tindak lanjut akan berlanjut sesuai dengan kewenangan yang akan direkomendasikan. Demikian dan terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari jawaban dari perwakilan Kejadian Selatan, ya kita coba diskusi dari terlalu lama ya, ini sudah menentukan, tapi juga bukan masalah batas waktu. Kemarin kan sudah komunikasi dengan baik ya, supaya kita tetap bisa menyampaikan aspirasi, tapi juga kita patuhi semua yang ada. Ya, silakan. Ada yang mengatakan, ada. Mana sebenarnya dengan jawaban Pak Inspektur artinya sudah menjawab sekitar 70%. Karena harapan kita memang ada hasil daripada pemeriksaan. Mungkin pertanyaan sederhana Pak Inspektur, kapan mau diserahkan kepada orang lain? Kalaupun sudah siap, boleh 1 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, boleh juga seperti itu. Memang sudah siap, tapi dipastikan kapan mau diserahkan kepada Pak Bupati sehingga kami bisa lega bahwa kami akan menunggu ketika
itu sudah sampai di meja bupati. Terima kasih. Baik, sebentar saja ya. Kalian semua langsung jawab dan kita langsung selesai. Baik, baik. Terima kasih kepada kami lagi. Sedikit lagi yang kami sampaikan di sini, mungkin kalau kami tidak menyampaikan, mungkin ada pendapat nanti. Sesuai dengan penyampaian Pak Inspektur tadi, bahwasanya saya memikir di sini mengangkat yang sebelah, memijak yang sebelah. Kenapa saya katakan? Pak Inspektur tadi menyampaikan kepada kami oleh BPD bahwasanya dipahami tugas-tugas sebagai BPD itu baru dilakukan kepala desa. Dan wajar karena Pak Inspektur belum memahami dan mungkin belum tahu sebenarnya kami sebagai BPD Pak sudah melakukan RDP kepada kepala desa. Ada 3 kali. Karena kami lihat sudah menyimpang pekerjaan kepala desa itu, maka kami undang dan kami adakan RDP. Yang pertama kami tanyakan surat kepada Pak Kepala Desa Pak untuk RDP, beliau tidak akan mengadili. Yang keduanya kami tanyakan lagi, Kepala Desa datang hanya untuk menandatangani daftar hadir. Berita acara khas daripada musyawarah kami itu dia tidak akan menandatangani. Kemudian salinan LKPD sampai APBDes sebagai real daripada pengeluaran dana desa itu tidak diberikan kepada kami dan sehingga tidak ada jawaban sampai saat ini. Makanya dalam pekerjaan itu Bapak jangan disalahkan kami, karena kami sudah membina sebagai BPD itu, Badan Permusyawaratan Desa itu, maka itu desakan. Makanya kami lakukan karena sudah jalurnya sudah tahu kami hak dan tahu kami tugas-tugas kami sebagai BPD, bukan mengadu tetapi meneruskan dana desa. Tetapi karena tidak mau lagi diterima oleh kepala desa, bagaimana? Tidak selanjutnya yang kami tidak mungkin kami aman seperti anak-anak kami pun dia tidak mungkin. Itu dan tidak selanjutnya kami serahkan di pihak atas. Bukan kami mengadukan ke diri kami sendiri. Begitu juga sekdes tadi. Dia bisa bahkan kepala desa tahu tugas-tugas daripada sekdes itu. Tetapi bagaimana kalau dari perkataan kami terlebih dahulu, kepala desa itu semenjak dia memimpin desa kami, semua hak-hak itu sudah dipegang semua. Bagaimana kan? Nah, justru itu atau dalam hal ini makanya kami laporkan begitu jalan kesalahan kami. Semua dana desa itu mesti ada fungsinya sekdes atau memverifikasi pekerjaan daripada sekdes atau kepala desa atau kegiatan-kegiatan di desa itu. Tetapi karena tidak difungsikan oleh kepala desa, hanya dia sendiri yang berkuasa di desa itu. Karena ada surat perkataannya. Didengar tidak didengar, mau tidak mau cocok tidak cocok, itu atas keputusan kepala desa itu yang diikuti semua kalian. Bagaimana kita seperti itu? Itu makanya kami sampaikan. Mungkin mengapa karena penyampaian oleh Pak Inspektur tadi tertuju kepada kami seorang BPD, karena seakan-akan kami tidak tahu dan tidak mengenal hak-hak daripada BPD itu. Jadi kami sabar dan kami jelaskan kepada Bapak, mungkin karena orang Bapak sudah di dalam, tapi kami di Desa Pulau Batu makanya tidak tahu situasi bagaimana kriterianya atau tingkah lakunya kepala Desa Pulau Batu. Sekian dan terima kasih. Ya Allah. Ada lagi yang terakhir ya. Ya. Mohon izin Pak, boleh Pak. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah kata dari keluarga Desa Pulau 2. Dan sebelum itu saya sampaikan, tugas saya di dalam desa itu sebagai kasih pemerintah Desa Pulau 2. Dan saya tidak mau menyampaikan lagi salam kepada bapak-bapak semua. Jadi saya sampaikan saja, mereka. Terima kasih Pak. Memang kami
senang sekali atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Inspektor. Kami senang sekali, tapi hanya saja Pak di balik penyampaian Bapak Inspektor itu agaknya kami terinjak ke bawah. Ya, menurut kami itu sebagai kas pemerintahan. Hanya saja di saat ini kami sampaikan bahwa Desa Kolam Banua 2 sudah beberapa tahun pergantian kepala desa, terpilihnya kepala desa di Desa Kolam Banua 2 tidak pernah terjadi hal seperti ini. Bahkan misalnya ada masalah, kami selesaikan dengan internet. Ya, internet. Nah, jadi sesuai dengan penyampaian kami dari awal sampai saat ini, ya, jadi tidak kami berulang-ulang menyampaikan. Jadi misalnya kami itu Pak, tugas atau tupoksi kami masing-masing tidak tahu, pasti kami tanya dulu. Dan belum pernah kami dicek kepala kami Pak. Hanya saja kepala itu karena di atas langsung diinjak itu yang di bawah. Ya. Jadi kami ini sebagai pemerintah Desa Kolam Banua 2, fungsi kami tahu, ya. Jadi untuk melaksanakan kegiatan di desa itu belum dimasukkan kami di dalam kegiatan-kegiatan itu, ya. Jadi ibaratnya ini mau ambil pisang di kebun, ambil satu buah pisang itu langsung bawa ke rumah sampai ke dapur, tidak diberitahu lagi kepada teman-teman atau kepada aparatnya, dia melaksanakan sendiri. Nah, jadi ini Pak yang kami sampaikan ini dari awal sampai pertengahan dan sampai saat ini, yang kami mohon saja Pak, mungkin misalnya dibiarkan begitu lama-lama atau berlarut lagi ini, mungkin terjadi sesuatu Pak. Ya, jadi karena di pihak-pihak Pak Kades selalu membuat ulah. Dia itu masih belum terasa bahwa dirinya itu sudah salah. Dan bukan kami katakan bahwa ini suruhan kepala desa, hanya saja dari keluarganya. Sampai suara-suara motornya misalnya lewat di depan rumah masyarakat, dikembar-kembar sampai memaki-maki orang. Ditanya sama siapa kamu memaki-maki, tidak dikasih tahu juga. Ya, jadi ini begitu lama ini Pak, pasti akan terjadi. Bisa saja, bukan kami sampaikan ini, bisa saja sakit hati dan bisa saja orang membunuh orang. Jadi ini kami mohon, ini kami sampaikan bahwa ini Pak Kepala Desa Kolam Banua 2, kami tidak bisa lagi dia memimpin di Desa Kolam Banua 2. Karena ini penyampaian dan aspirasi masyarakat semua bahwa ini kepala desa tidak bisa dipercaya lagi. Ya, misalnya tetap ini kepala Desa Kolam Banua 2 jadi pemimpin di Desa Kolam Banua 2. Ini mau kapan ini Desa Kolam Banua 2 terbangun, mau jadi makmur? Ini sering-sering dia menyampaikan, ini warga Desa Kolam Banua 2 ini jangan kalian buat ini rusuh, jangan kalian buat ini masalah. Mau kapan lagi kita ini membangun Desa Kolam Banua 2? Tapi yang kami sampaikan di sini, ya betul. Mau kapan ini misalnya masalah ini, misalnya itu ada masalah karena ada permasalahannya, ada yang tidak terlaksana. Misalnya pun ini kepala desa jadi pemimpin di Desa Kolam Banua 2, pasti berlimpah utang, naik lagi utang. Kenapa? Ini korupsi dananya pemadam dia mau dari mana dia ambil gantinya?
Makanya itu menurut kami bahwa kami itu dipaksa untuk menandatangani RKPDS tahun 2021 supaya dana tahun 2021 ditarik dan ditutup di tahun 2020. Kami tidak mau terima lagi Pak, ya, membangun Desa Dua, bukan dibangun Pak, ya. Jadi hanya mencari kesempatan, hanya mencari kekayaan pribadi sendiri, ya. Jadi menurut kami hanya DLT-nya saja yang sudah dilaksanakan. Yang lainnya mungkin itu sudah kami buat laporan hari itu sudah ada kami muat di situ, ya, apa saja yang sudah kami laporkan dan yang sudah dilakukan oleh Pak Kades nomor 22. Kenapa? Setiap itu dia berbicara tidak etis sama sekali, itu tidak jadi pemimpin itu Pak. Ya. Jadi yang kami harapkan ini untuk kami minta supaya ada jawaban secepatnya, ya secepatnya, jangan nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akan sampai tahun 2022. Jadi yang kami mau di sini supaya secepatnya. Ya misalnya kami tadi dari Desa Dua, kami tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, sesuatu kami langsung paling-paling dibunuh kami oleh oleh aparat. Boleh saja kami siapa? Demi untuk memperjuangkan nasib Desa Dua. Ya, jadi oleh karena itu kami mohon untuk jawaban yang secepatnya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi terakhir ya Pak ya. Sikat. Jadi ada sesuatu persoalan ketakutan masyarakat desa Kolombo karena pekerjaan pausa kita teman Pak enggak ya pausa kita teman Ya, silakan. jadi penyesalan kami di masyarakat desa Kolombo. Pertanyaan saya, apakah berfungsi baliho itu Pak? Apakah perlu dipaparkan informasi di sesuatu desa Pak? Biar agar dapat memahami masyarakat. Lagi, apakah dilibatkan semua TPK untuk bekerja dalam sesuatu pekerjaan di desa Pak? Tambah lagi, apakah boleh double job tugas kepala desa saja? Satu kepala sekolah SMA sejahtera Holwana. Jadi kekecewaan kami di sini Pak, pengurusan pagi hari stres. Kami kami kerja di kantor desa, di sekolah. Kami kerja di sekolah. Di rumahnya lagi berdomisili di desa lain, bukan lagi di desa Gorong-Gorong berdomisili. Makanya kami sebagai masyarakat atau kami tidak lagi menerima kepala desa atas nama usaha kecil bulan SPD. Enggak senang lagi kami. Kecewa kami dalam segi pengurusan administrasi. Kenapa? Pada urusan pembagian kebijakan. Itulah dulu yang saya jauh. Terima kasih ya tadi Pak Edison, kemudian Bapak Ketua BPG Pak ya, Bapak kedua tadi sama Bapak Kasih Pemerintahan. Ya saya bisa menerima ya atau bisa merasakan perasaan Bapak sekalian. Tapi kan Bapak Ibu sudah difasilitasi oleh rekan-rekan dari DPD Aktif. Nah, jadi tolong sesuai semua dengan apa yang sudah kita bicarakan, jangan keluar dari itu. Ya, tadi pertanyaannya
semua ini sudah betul kan sudah jelas. Kapan? Nah, ini kita tanya sekarang. Ada saya di sini, ya. Oleh karenanya tadi beberapa omongan ya udahlah saya anggap itu selesai di sini ya Pak ya. Jangan ada kata-kata membunuh, ya. Jangan ada kata-kata dibunuh. Apa gunanya kami di sini? Iya Pak ya. Ini karena laporannya belum ke Jari sama ke inspektorat. Coba kasih laporannya sama saya. Ya, kasih laporannya sama Kapolresnya Selatan. Pasti cepat itu. Iya Pak ya. Ya tapi saya paham lah ya Pak ya. Tadi masuk Pak Inspektor pun saya tampil tadi baik ya. Tapi semua udah dewasa semua orang tua saya semua ini kan. Maksudnya ada kebingungan. Kenapa perangkat desanya pun melaporkan kepala desanya kan gitu. Seharusnya bisa diselesaikan dulu di desa. Ternyata dari penjelasan yang tadi, panas semua ini dengan kepala desanya, ya kan? Tapi jangan anarkis Pak, jangan Pak. Ya, saya mohon ini jangan. Boleh di sini berapi-api, apa nggak apa-apa. Namanya itu unjuk rasa ya. Unjuk rasa itu unjuk rasa. Tapi jangan dipecahkan Pak, jangan. Saya mohon ini. Jadi kita terekam semua soal video. Kalau nanti ada yang terjadi pembunuhan, kita mau sangkanya. Jangan Pak, jangan ya. Saya mohon Saya tidak bisa bekerja misalnya, boleh saja orang itu bisa membunuh orang. Itu maksud saya, bukan di sini. Iya. Saya sangat mengerti dia ya. Saya mohonkan udah emosi luapkan di sini stop. Keluar dari Polres tenang semua. Yang belum dapat minum coba siapa? Yang belum dapat minum coba. Ada semua ya. Minum dulu lah ya. Biar dingin dulu. Santai aja. Intinya kan kemarin kan mau bagaimana sih tidak lanjut laporan yang sudah ya, kita. Tapi ada perkembangan baru masalah kepala desa kita selesaikan. Ya, kalau memang tidak pantas lagi kan ada cara-caranya. Penggulingan kekuasaan itu pun cara-cara. Kalau kita dengan memberontakkan, wah, belum merdeka kita. Ya, sekali lagi merdeka. Merdeka. Silakan Pak Inspektur jawab singkat. Habis ini udah mau jam 12 rekan-rekan kita akan pada mau makan. Nah, kalau mau makan dulu. Nanti kalau mau lanjut silakan Pak Ketua dan Pak Sekda. Kami kawal terus Pak ya. Ini harusnya nggak boleh coba bayangin, tapi tidak boleh. Ya, silakan Pak Inspektur. Baik, terima kasih Pak Salmahat Bapak Gubernur. Kami bertanya Bapak, maka paling lama, artinya saya tidak pernah mencapai paling lama besok sebelum jam 12 siang laporan sudah kami sampaikan. Sama-sama, kelas demikian dan terima kasih Bapak. Terima kasih. Berarti dengan jawaban tadi kurang jelas sudah pertemuan kita. Setelah ini saya mohonkan kepada rekan-rekan dari DPD Aprindo juga para perangkat desa di sini, ya Pak ya. Mohon maaf kalau saya ada salah ngomong dari Pak. Maaf sekali ya, nggak ada niat, hanya ngobrol-ngobrol kosong aja sekarang. Saya yakin pun nggak mungkin lah. Kalau ada apa-apa telepon saya Pak, ada telepon saya di situ ya. Silakan dicatat aja lah, catat 0811 787 003 ya, 0811 787 003. Nanti kita semua pakai saya intel. Kalau ada apa-apa silakan bayar saya. Ya, setelah ini kalau nanti Bapak Ketua DPD Indo, Polanya, Polres Pak Sekda, apapun yang mau dibuat sepanjang hari ini, tadi saya lihat dari awal, semua kondusif. Tepuk tangan semua kita, tepuk tangan. Ya, ini menandakan